Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru, kita sering menghadapi masalah saat melakukan ujian online, terutama menggunakan quizzes. Untuk itu, saya akan mencoba bagaimana mengatasi masalah itu. Yang pertama kita lakukan adalah membuat kunci asli dulu, kunci yang sebenarnya seperti ini. Kemudian kunci asli itu harus kita tukar. Ini kunci aslinya soal nomor 1 adalah 34,65. Selanjutnya semua soal ini kita kopikan di sini. Kebetulan saya sudah mengkopikan. Dan hasilnya kita buat suatu file baru, yang ini kita namakan ujian sekolah fisika crack, di mana jawabannya sudah kita acak sehingga anak tidak mendapat jawaban yang sebenarnya. Walaupun anak melihat kunci dan itu sebenarnya adalah jawaban yang salah. Kita bisa menambahkan option lagi di sini, umpamanya jawaban Anda salah, sehingga anak tidak terkecoh. Sebenarnya juga melihat kunci melalui web yang berbayar maupun yang tidak berbayar untuk membongkar hasil jawaban quizzes itu sebenarnya kan hal-hal yang dilarang. Dan ini yang kita akan ujikan ke anak. Kita mulai kuis langsung. Setelah ujian berlangsung, maka kita akan bisa melihat hasilnya. Ya, hasilnya ini kebetulan saya sudah melakukan. Hasilnya untuk 194 siswa ini. Hasil ini nanti kita download itu dalam bentuk Excel. Baru dari Excel itu nanti jawabannya kita akan cocokkan dengan jawaban yang sebenarnya. Ya, kita download filenya. Ya, kita beri nama hasil US fisika. Kebetulan saya mengajar bidang studi fisika. Ya, ini kita buka. Ini hasil yang sudah kita peroleh. Ya, kita perhatikan dari ini. Ini jawaban dari siswa pertama. Nama siswa sudah saya paparkan ya. Ini siswa pertama menjawab. Ya, kita kembali ke kuis. Kita mau melihat kunci sebenarnya. Tadi di kunci yang palsu itu kita jawab ini 65, soal yang pertama dibuat itu 65,34. Dan kebetulan siswa banyak yang menjawab itu karena melihat kunci sebenarnya, melihat web yang bisa membobol jawaban dari quizzes, dan itu yang tidak kita harapkan. Jawaban yang sebenarnya adalah dari soal yang asli ini adalah 34,65. Jadi jawaban ini akan kita olah, kita jadikan supaya jangan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka ini overview ini kita copy menjadi hasil sheet hasil. Ya, ini yang kita olah sehingga tidak mengganggu dari overview. Kalau terjadi satu kesalahan nanti, ini kita namakan kolom kunci. Dan ini jawaban anak. Jawaban sebenarnya adalah tadi 34,65, dan itu kita akan cari sebenarnya mana jawaban 34,65. Kebetulan ini siswa 26 dan 27 itu menjawab benar ya. Dan itu akan kita kopikan ke kuncinya. Begitu juga untuk nomor 2. Selanjutnya kita lihat nomor 2.
Jawaban sebenarnya 13,2. Jadi kita lihat lagi yang 13,2, siapa yang menjawab 13,2? Siswa 31. Nah, kita kopikan semua dan lakukan untuk selanjutnya. Kita coba lihat ya, jadi setelah kita cocokkan dengan jawaban aslinya, bisa saja nanti kita cocokkan dengan asli, maka kita akan lihat apakah jawaban siswa 1, siswa 2 itu benar. Kita masukkan rumus sama dengan if jawaban pada overview ini if kenapa nih, sama dengan if buka kurung jawaban di overview ini sama dengan dikunci pada hasil ini dikunci, maka bobotnya kita beri 1 ya, nilainya kita beri 1. Kalau salah kita tandai dengan 0 ya. Jadi ini karena kuncinya terletak pada kolom H, maka ini kita pakai di $H pada baris kedua ya. Itu satu baris ini kuncinya tetap sama ini. Jadi kalau dia benar kita kasih poin 1, tapi kalau dia salah kita kasih poin 0. Kita lakukan untuk semua siswa ya. Kita bisa juga kita pakai kontrol panah ke kanan, shift kontrol panah ke kanan, kontrol V ya. Ini kontrol C, kita pakai shift kontrol panah ke kanan, kontrol V. Ini jawabannya. Lagi ya, kita copy ya, kita copy lagi untuk ke bawah, kontrol C ya, kita pakai shift kontrol ke bawah, panah ke bawah, kontrol V. Ini jawab if $H3, H5, H6 ya. Kemudian untuk esai ini mungkin agak susah kita maka kalau dia jawaban salah bisa kita lihat ya apa sebenarnya jawabannya. Nanti kalau suatu saat bisa kita benarin, kita langsung kasih nilai 1 ya. Kita bikin seperti ini supaya kita tahu jawaban anak itu gimana ya. Coba kan ya. Ternyata dia salah karena jawaban dia 2,83. Ini kalau dijumlah ini karena merupakan teks, itu tidak akan ada hasilnya. Kita kopikan untuk semua baris ini. Nah, ini kompas barometernya mungkin dia betul barometer, mungkin karena udah ada kena spasi maka dia tidak terdeteksi ya. Nah, kemudian ini kita bobot untuk soal objektif itu 2, kita kali dudukan 2. Untuk esai kita kasih bobot 6 seumpamanya ya. Ini kita kali dengan 6. Kita peroleh nilainya ini, kontrol C, terus ini shift kontrol panah ke kanan, shift kontrol panah ke kanan. Saya ulangi lagi, kontrol C, shift kontrol panah ke kanan, kontrol V. Itu cara cepatnya. Ini kita hapus saja, tidak ada itu mungkin dari kuisisnya. Ini sebenarnya kalau mau dia dicek aja, tapi kita mau sekarang karena nama itu di dalam baris itu kita akan jadikan kolom ya, kolom pertama nanti atau di kolom sebelah sini kita nama sebelah sini. Maka ini akan ya kita copy sheet ini menjadi sheet yang baru ya, dan kita beri nama hasil olahan.
Ini kita mau ya, data-data ini kan ada rumus, jadi kita akan coba ini jadikan teks semua yang rumus-rumus tadi ya. Kita bisa Ctrl A, tapi yang ini tidak usah kita masukkan. Ctrl Z, nanti salah apa ya. Saya kopikan aja yang ini, rumus di bawah enggak, kita pastikan dengan value yang ini ya. Jadi di sini tidak ada lagi rumus ya di sini, jadi ini tidak ada rumus, ini memang sudah hasilnya. Nanti ini kalau mau esainya mau diperiksa satu-satu ya bisa. Kita coba dulu, kita rubah dalam bentuk Ctrl A lagi, kita copy semua, Ctrl A, Ctrl A, Ctrl C, kita transpose, copy transpose ya. Ini kita buang, ini kita hapus saja karena sudah dikopikan. Jadi ini kita perlebar, coba kita, ini dia hasilnya. Jawaban pertanyaan kita tidak butuh, jadi kita delete saja. Sedangkan kunci jawaban untuk objektif tidak kita butuhkan lagi karena sudah cocok dengan apanya. Kemudian yang esai nanti kalau mau diperiksa ulang bisa ya. Ini kita kecilkan sampai ke sini, dan ini kita namakan total ya, total nilai. Rumusnya masih ya, masih ya. Jadi nanti kalau seumpamanya ada jawaban siswa yang cocok, ini seperti ini barometer, kita beri poin 1, maka otomatis di sini akan berubah ya. Ya nanti kita cocokin lagi ya, nanti bisa diperiksa semuanya gitu. Kalau ada yang menjawab benar, mungkin ini karena ya diberi spasi, jadi sistem tidak mendeteksinya ya. Bisa nanti diberi angka 1 kalau dia benar. Nih ada huruf besar, kecil ya. Barometer, termometer itu tidak betul ya. Itu selanjutnya nanti bisa dikerjakan. Inilah kita sudah dapat bobot-bobot per siswa. Kemudian karena ini dibikin apa, kita unfreeze saja dulu, RNL, cancel, view, unfreeze fan ya. Jadi kita mau tambahkan kelas dulu apa, siswa ini di kelas berapa, kita kasih dulu di sini, insert, kita kopikan ini kan kelasnya, kita kopikan dengan nama siswanya supaya kita jelas apakah betul siswa itu berada pada kelas itu. Paste spesial, kemudian kita udah, ini sama, berarti ini udah sama semua. Kita cek aja, kalau udah sama ini dibuang aja, delete. Dan kita bisa melihat nilai siswa itu di sini di prispan-nya di sini. Jadi nanti kalau kita mau lihat total nilai siswa, nah ini bisa kita lihat, oh ya si Anu dapat nilai sekian. Ini nilainya yang kita akan gunakan sebagai nilai akhir dari ujian tadi. Demikian introduksi atau cara mengubah soal yang tadinya mudah dihack sehingga sekarang ya bisa dihack tapi jawabannya sudah salah. Jadi kita beri jawaban palsu sehingga siswa itu tidak ini jawaban asli. Tadi kita ini jawaban asli kita kopikan menjadi jawaban palsu, kita rubah menjadi jawaban palsu. Ini yang kita ujikan, kemudian kita olah di dalam bentuk Excel.